Coba bayangkan kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita. Dimulai dari sholat 5 waktu. Coba introspeksi diri. Selama ini masjid banyak sekali di negara kita ini. Apalagi di kota-kota kayak begini yang mayoritas muslim, Masya Allah. Masjid di mana-mana. Azan didengar di mana-mana. Allah sudah pernah mengizinkan saya menginjakkan kaki di beberapa negara, teman-teman. Di Australia misalnya waktu orang-orang kita undang, tidak terdengar suara mikrofon, tidak ada suara azan. Jadi orang selalu lihat waktu, baru kemudian mereka ke masjid. Suaranya cuma di dalam masjid. Dekat-dekat sini saja, di Singapura misalnya, tidak bisa Anda dengarkan azan. Syukur kita ada di Indonesia, negara yang tercinta ini, yang kadang-kadang ada di antara masyarakat yang selalu cari kesalahan negara kita saja, kesalahan pemimpin kita saja, kekurangannya yang dilihat. Akhi dan ukhti, kita masih Masya Allah mayoritas muslim, masjid bisa sholat, kita masih bisa puasa, kita masih bisa ibadah. Yang kurangnya doakan agar Allah sempurnakan, yang salahnya doakan supaya Allah ingatkan mereka, supaya kita dapat pahala. Jangan selalu ribut cari kesalahan dan kekurangan saja, akhirnya kita juga melupakan kesalahan kita. Mulai dari sholat. Kalau Anda mau perbaikin apapun sifatnya dalam kehidupan kita, mulai dari sholat. Satu-satunya ibadah yang Nabi Muhammad SAW terima di langit, yang lain semua di bumi. Harus melakukan perjalanan Isra, perjalanan dari Makkah ke Masjid Aqsa. Zaman itu orang tunggangi kuda tercepat dengan laki-laki terkuat 1 bulan pergi 1 bulan pulang. Tapi dengan hikmah Allah, Allah berikan borak kuda bersayap bisa terbang semalam pulang pergi. Mi'raj ke langit yang luar biasa jauhnya. Allah menyebutkan tentang perjalanan itu 50.000 tahun itu. Jauh sekali. Langit 7 lapis langit lagi. Menembus semuanya lalu menerima perintah sholat. Kembali dan kita diperintahkan. Dan sholat ini teman-teman sekalian ringan sekali. Ini absensi. Melapor kepada Allah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Selalu muadzin kumandankan. Mau orang Melayu, mau orang Arab, mau orang Eropa bule, mau orang hitam di Afrika. Sama. Hayya ala sholat. Ayo sholat. Bukan muadzin yang panggil kita. Allah yang panggil itu. Hayya alal falah. Kalau kamu sholat kau akan beruntung dan menang. 1 hari 5 kali dipanggil. Dan banyak keutamaannya. Siapa yang bersujud di rumahnya kata Nabi SAW disebutkan oleh Al-Mundhir dalam kitab Targhib Tarhib, disahihkan oleh Syekh Albani, yang mendengarkan azan kemudian dia wudu, dia baguskan wudunya, dia ke masjid, dia tidak melakukan sholat kecuali ikhlas karena Allah, tidak ada indikasi lain. Kecuali dia pulang seperti baru dilahirkan oleh ibunya, bersih dosanya. Sehari bisa 5 kali kita dapatkan itu. Setiap langkah ke masjid 1 pahala, 1 langkah yang lain pengampunan dosa. Juga diangkat 1 derajat. Kalau dari rumah kita ke musholla atau masjid dekat rumah 50 langkah, 1 sholat subuh misalnya, itu kita pergi 50 langkah, pulang 50 langkah berarti 100 langkah. Karena pulang pergi dihitung sama pahalanya. Kali 5. 50 langkah, 100 langkah 1 sholat kali 5, 500 langkah, 500 pahala dari langkah kaki saja, 500 dosa dimaafkan, 500 derajat ditinggikan. Kenapa enggak mau sholat ini? Kenapa enggak mau ke masjid? Kenapa enggak ramaikan masjid? Kalau Anda yang belum mencobanya, coba, apalagi momentum Ramadan. Kalau Ramadan saja bulan yang 1 dunia ini, semua umat Islam sibuk beribadah, Anda juga tidak baik, lalu kapan mau baiknya? Kapan kira-kira mau baik? Dan apa jaminannya Ramadan akan datang kita masih hidup? Kita tidak tahu. Mungkin Anda yang hadir sini mengatakan, oh Ustadz bahas masalah orang yang belum ke masjid. Saya sudah ke masjid. Yang sudah ke masjid juga. Jadikan bahan introspeksi diri. Selama ini sudah jalankan belum? Hadis Nabi SAW, siapa yang tidak ketinggalan takbiratul ihram imam 40 hari. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Imam Allahu Akbar, dia Allahu Akbar. Enggak pernah masbuk 40 hari. Maka Allah akan selamatkan dia dari 2 masalah. Diselamatkan dari neraka dan diselamatkan dari kemunafikan. Sudah belum ini? Coba programin. Minimal sekali seumur hidup coba. 40 hari non-stop. Imam Allahu Akbar, Allahu Akbar di belakangnya. Dan laki-laki saf pertama. Tidak mungkin dapat saf pertama kalau Anda telat datangnya. Setiap
waktu masuk sholat, sebelum azan, anggap itu sesuatu yang paling penting dalam hidup Anda. Semua tinggalkan. Azan Anda sudah di masjid. Bukan tunggu azan selesai baru ke masjid. Supaya Anda dapat sholat qabliyah, doa di antara azan yang mustajab. Saya mau begini teman-teman. Coba kalau gubernur kita atau wali kota misalnya mengatakan kepada Anda, siapa yang datang, saya buka kantor saya 15 menit atau setengah jam waktu. Yang datang di waktu itu misalnya jam 12 sampai jam 12.30, apa saja yang dia minta saya akan mudahkan urusannya. Mungkin ada yang mau supaya tanahnya dibebasin, dinaikkan jabatannya atau apa saja. Saya yakin akan antri. Itu manusia, saudaraku. Sang pencipta Allah, pencipta langit dan bumi ini mengatakan melalui lisan Nabi-Nya Muhammad SAW, antara azan dan iqamat tidak ditolak doa. 5 menit ini. Kenapa masih sibuk dengan handphone, masih sibuk ngobrol sama teman, baru mau wudu? Kenapa enggak gunakan ini, maksimalkan? Lupakan semua aktivitas, doa diijabah. Minta masuk ke dalam surga, minta selamat dari neraka, minta dipanjangkan umur di atas ketaatan. Ingat, berdoa agar nikmat Allah dipertahankan jauh lebih mulia di sisi Allah daripada sudah punya masalah baru minta diberikan jalan keluar. Teman-teman sekarang lagi sehat begini, lalu bilang, ya Allah pertahankan kesehatan saya. Lebih afdal daripada Anda sudah sakit baru bilang, ya Allah sembuhin saya. Jadi tidak ada alasan, jangan Anda bilang, oh saya kan belum sakit, untuk apa saya mau berdoa? Masa tunggu sakit baru berdoa? Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kenali Tuhanmu di waktu kamu lagi lapang, justru lagi sehat, lagi segala macam. Dia akan mengenalimu di saat kau susah. Ingin masalah Anda dipecahkan pada saat lagi susah, kenal Allah di saat lagi lapang. Itu antara azan iqamah. Lebih lagi teman-teman, solat itu kita hitung sehari 5 kali. 10 menit saja satu solat. Kita ada kerjakan tidak lebih dari 10 menit. Berarti kita memakai 50 menit dari waktu kita. Allah berikan kita dalam sehari 24 jam. Kalau dikurangi 50 menit Anda masih punya 23 jam plus 10 menit. Silakan aktivitas yang lain selama bukan haram. Salat akhi dan ukhti. Azan, komitmen mulai sekarang bubar dari sini, enggak ada aktivitas lain. Kalau perlu sebelum azan sudah ada di masjid. Kalau sudah kerjakan sekali, hari kedua, hari ketiga, selama ajal belum datang terus komitmen. Penuhi masjid-masjid itu. Bayangkan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih. Beliau mengangkat hadis Bukhari, salatul jama'ati afdalu min salatil fadli bisab'in wa ishrina darajah. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendiri 27 derajat. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajatnya ya, itu 12.000 tahun. Dalam beberapa asar dikatakan, berapa banyak derajat yang kita kehilangan nih gara-gara kelalaian. Beda pahalanya orang yang pas takbiratul ihram imam dia solat dengan orang yang masbuk 1 rakaat, orang yang masbuk 2 rakaat, orang yang kehilangan jemaah pertama, jemaah kedua, beda pahalanya. Beda dari awal. Dan ini harus kita, kalau Anda sudah, harus kita prioritaskan. Kalau Anda sudah lakukan ini, prioritaskan solat itu, maka semuanya akan aman. Yang lain akan baik. Diambil daripada hadis Nabi SAW yang sahih. Awal amal dihisab hari kiamat adalah solat. Kalau dia baik, maka akan membantu yang lain. Kalau dia buruk, akan mengganggu yang lain. Ini bukan cuma di akhirat, di dunia pun sama. Anda kalau mulai dari solat, komitmen perbaiki, ya, termasuk jangan lupa ya, kekhusyuannya, konsentrasinya. Karena ada hadis yang berbunyi, ada orang hari kiamat tidak terima pahala salat kecuali setengah. Ya, ada yang terima cuma 1/3, ada yang 1/4, ada yang 1/10, ada yang tidak terima kecuali cuma pakaian seperti pakaian dermuk lalu dilempar ke wajahnya. Kalau sudah ke masjid, tingkatkan kualitasnya. Bagaimana kekhusyuannya? Kalau Anda coba konsentrasi belum bisa, mohon kepada Allah. Berarti ada penghambat nih. Umumnya orang tidak khusyuk karena dosa. Umumnya karena dosa. Kalau Anda sudah jaga, sudah benar gerakannya, sudah benar bacaannya, ternyata enggak bisa khusyuk, itu berarti ada dosa yang menghambat. Saya punya pengalaman teman-teman. Tapi ini waktu saya masih kuliah di Madinah dulu. Subhanallah, di malam hari besok mau ujian, ada satu materi namanya balaghah dalam bahasa Arab. Butuh hafalan, butuh konsentrasi. Saya duduk dari habis duhur, keluar dari kelas habis ujian, tingkat 2 kuliah waktu itu.
Saya coba baca, kok nggak bisa faham ini. Tapi perlu anda ketahui ya, kota Madinah itu semua perempuan pakai jilbab, nggak ada diskotik, nggak ada karaoke, tidak siat di masjid, tidak ada. Kita tempat hiburannya kampus ke Masjid Nabawi. Saya coba baca kok nggak bisa faham, kok nggak paham. Tiba asar sholat berjamaah belum bisa, tiba maghrib belum bisa. Saya sempat telepon teman saya waktu itu, Hafidahullah Dr. Muhammad Rahili, sampai sekarang beliau sudah masih ngajar di kampus kami. Dia kebetulan kakak kelas saya, dia udah pada saat itu tingkat 4 kuliah mau selesai. Saya bilang, akhi tolong saya mau ketemu. Waktu itu kita masih pakai telepon koin, belum ada handphone. Saya tak tahu kenapa dari tadi siang saya baca ini belum paham. Bisa nggak kita ketemu di masjid kampus? Oh bisa. Begitu ketemu, saya bilang saya nggak bisa faham. Ini habis maghrib. Terus tiba-tiba dia ucapin kata-kata begini, Khalid, kau masih punya wudu? Saya bilang iya. Coba sekarang kau sholat 2 rakaat, ikhlas karena Allah, niat supaya Allah ampuni dosa-dosamu kalaupun ada. Kemudian kembali ke sini, duduk sama saya. Ini pengalaman saya pribadi teman-teman. Perlu saya ingatkan ya, alhamdulillah kami di Madinah itu tidak ada perempuan tidak berjilbab. Di kita punya tidak ketemu juga di kampus semua laki-laki. Perempuan pun pakai cadar di rumah orang masing-masing. Tidak ada diskotik, tidak ada bar, tidak ada. Artinya celah dosa bisa kita katakan tidak ada. Di kampus pun kita cuma belajar, kuliah. Maka saya sholat. Saya berdiri, saya hadap kiblat, saya sholat. Niat untuk ya Allah kalaupun ada salah. Niatkan sholat tobat, mungkin Allah maafkan. Udah selesai, habis salam saya istighfar, saya kembali. Kurang dari 1 jam teman-teman. Kurang dari 1 jam setelah itu. Belum azan isya, udah selesai saya pelajari. Saya hafal, faham. Subhanallah. Subhanallah, dosa itu menghambat. Tapi sholat luar biasa membantu. Dan banyak hal-hal yang seperti ini terjadi. Maka jaga teman-teman sekalian. Kalaupun kurang khusyuk itu berarti disebabkan karena dosa-dosa kita. Jaga kualitasnya. Jangan buka pintu-pintu dosa. Maka Ramadan ini kita bisa jadikan sebagai momentum untuk memperbaiki sholat kita. Tentu tidak harus tunggu nanti awal Ramadan. Bubar dari sini Anda sudah bisa coba praktekin itu.